Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang cek fakta. Setidaknya ada 5 informasi yang akan kita cek faktanya pada video kali ini ya sahabat YouTube. Salah satunya terkait dengan KPM PKH, apakah benar akan mendapatkan bonus? Nah, sahabat YouTube semua harus simak terus video ini hingga akhir tentunya. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang cek fakta. Setidaknya ada 5 informasi yang akan kita cek faktanya pada video kali ini ya sahabat YouTube. Langsung saja, informasi pertama yang akan kita cek faktanya adalah terkait dengan bantuan PKH tahap 1 termin ke-8 tahun 2022. Apakah memang benar ada? Nah, sahabat YouTube, hingga video ini dipublikasikan, yang sudah terkonfirmasi diturunkan adalah data bayar mulai dari termin pertama hingga termin ke-7 ya sahabat YouTube. Dan jumlah KPM yang sudah disalurkan hingga termin ke-7 berdasarkan informasi yang kita dapatkan itu sudah memenuhi kuota ya bantuan PKH di tahun 2022 ini, yaitu 10 juta KPM PKH. Apakah nantinya bagi KPM PKH yang masih belum masuk datanya di dalam data bayar hingga termin ke-7 nantinya akan masuk di data bayar termin ke-8? Tentu itu semua adalah wewenang penuh dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Semoga saja ada. Apabila tidak ada, ya berarti data para KPM PKH tersebut ada sesuatu yang bermasalah, entah di DTKS-nya yang tidak padan dengan Dukcapil atau data Dapodiknya yang tidak padan dengan DTKS ya sahabat YouTube. Kemudian informasi yang kedua yang akan kita cek faktanya terkait dengan apakah akan ada jadwal susulan bantuan BPNT tunai yang dicairkan di pos, yaitu untuk tahap yang ketiga, keempat, kelima, dan juga seterusnya. Kita ketahui bersama bahwasanya bantuan BPNT tunai dicairkan mulai dari tanggal 20 Februari hingga tanggal 5 Maret tahun 2022 kemarin sahabat YouTube. Dan sudah ada 2 tahap yang dipublikasikan ya sahabat YouTube. Dan ternyata setelah dikonfirmasi di pihak PT Pos, ternyata itu yang terkonfirmasi hingga tahap yang ke-7 ya sahabat YouTube. Jadi ada tahap hingga ke-7 untuk pencairan bantuan BPNT tunai di pos. Namun di tahap 3, 4, 5, 6, dan 7 itu penerimanya sedikit-sedikit ya sahabat YouTube. Jadi memang tidak terpublikasikan atau memang dicairkan tidak secara ramai di media sosial sahabat YouTube, karena memang penerimanya ini sedikit. Dan ketika dikonfirmasi apakah nanti akan ada jadwal susulan bagi penerima BPNT yang masih belum cair atau yang masih belum dapat undangan, pihak pos ini mengkonfirmasi bahwasanya mereka akan menyalurkan sesuai data yang diterima dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Jadi kapanpun ketika nanti dari pihak Kemensos ada data yang masuk ke pihak PT Pos Indonesia, tentu oleh pihak PT Pos Indonesia akan disalurkan bantuan BPNT-nya ya sahabat YouTube. Kemudian informasi yang ketiga yang akan kita cek faktanya terkait dengan penerima PKH, apakah ini akan mendapatkan bonus? Nah sahabat YouTube, ini ramai ya di media sosial, apakah mendapatkan bonus? Jadi penerima PKH kalau di tahun 2021 kemarin memang ada bonus ya berupa bantuan sosial beras. Namun di tahun 2022 ini tidak ada ya sahabat YouTube. Jadi KPM PKH ini tidak mendapatkan bonus. Hanya saja mereka yang memiliki anak sekolah dan kebetulan anak sekolahnya ini masuk di dalam SK pemberian PIP di tahun 2022, maka mereka akan mendapatkan bantuan komplementer atau bantuan tambahan berupa bantuan PIP ya sahabat YouTube, program Indonesia Pintar. Kemudian informasi yang keempat yang akan kita cek faktanya pada video kali ini terkait dengan penerima bantuan PIP di tahun 2021
apakah pasti di tahun 2022 ini akan mendapatkan bantuan PIP lagi? Tentu jawabannya belum tentu ya sahabat YouTube. Karena di tahun 2022 ini yang mendapatkan bantuan PIP tentunya di awal bulan Maret ini ya sahabat YouTube, yaitu para siswa-siswi yang memenuhi 3 syarat ya sahabat YouTube, berdasarkan surat yang turun dari pihak Puslapdik pada tanggal 3 Maret tahun 2022 kemarin. Salah satu syaratnya yang pertama terkait yaitu bahwasanya siswa tersebut harus masuk di dalam data DTKS yang sudah padu padan dengan Dapodik sahabat YouTube. Kemudian syarat yang kedua, siswa tersebut harus memiliki buku rekening simpel atau rekening simpel yang aktif. Kemudian syarat yang ketiga, bahwasanya siswa-siswi ini harus masuk ke dalam SK pemberian bantuan PIP di tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Jadi apabila siswa-siswi yang di tahun 2021 kemarin dapat PIP dan di tahun 2022 ini memenuhi 3 syarat tersebut, maka siswa-siswi tersebut berhak mendapatkan bantuan PIP di tahun 2022 ini sahabat YouTube, yang mulai dipercepat penyalurannya di awal bulan Maret tahun 2022 ini tentunya. Kemudian informasi yang kelima yang akan kita cek faktanya yaitu terkait dengan kapan bantuan PKH dan BPNT dicairkan lagi sahabat YouTube. Sahabat YouTube, baru saja kita telah melewati penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT ya. Untuk PKH di tahap 1 mulai dari termin pertama hingga termin ke-7 untuk alokasi bantuan bulan Januari, Februari, Maret ini juga sudah dicairkan ya sahabat YouTube, mulai dari akhir bulan Februari kemarin hingga memasuki bulan Maret ini sahabat YouTube. Kemudian untuk bantuan BPNT juga sama, ini juga dicairkan untuk 3 periode sekaligus, Januari, Februari, Maret, sehingga total bantuan yang diterima oleh para penerima manfaat adalah Rp600.000 cair secara tunai melalui PT Pos. Ini juga sudah mulai dicairkan mulai dari tanggal 20 Februari hingga memasuki awal Maret tahun 2022 ini sahabat YouTube. Nah, kira-kira kapan bantuan PKH dan BPNT ini dicairkan lagi? Tentunya untuk bantuan PKH tahap kedua untuk alokasi bulan April, Mei, Juni, kalau melihat skemanya di awal tahun 2022 ini kemungkinan besar akan dicairkan pada bulan Mei ya sahabat YouTube. Dan bulan Mei ini kemungkinan akan berdekatan dengan hari raya ya atau lebaran ya sahabat YouTube. Atau mungkin juga akhir bulan April ini akan sudah mulai dicairkan sahabat YouTube. Atau mungkin bahkan di awal bulan Juni akan mulai dicairkan. Jadi karena untuk 3 periode ya, April, Mei, Juni, jadi di 3 bulan ini kemungkinan akan ada proses pencairan bantuan PKH tahap 2 tahun 2022. Adapun untuk bantuan BPNT apabila di berikutnya ya sahabat YouTube, di bulan April ini ada langkah percepatan dari pemerintah, tentu ini akan dipercepat untuk beberapa bulan sekaligus ya, seperti di tahap yang pertama ya untuk alokasi Januari, Februari, Maret. Tentu kemungkinan besar di yang akan cair berikutnya ini untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni, dan kemungkinan akan juga dicairkan mendekati lebaran ya sahabat YouTube, atau mungkin di akhir bulan Ramadan ini akan kembali dicairkan lagi sahabat YouTube. Ya, kita berdoa saja semoga di 3 bulan tersebut, April, Mei, Juni, akan ada proses pencairan baik itu PKH maupun BPNT ya sahabat YouTube. Amin. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.